Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Dengan ibu siapa, dari mana? Saya dengan Sufiani dari Cikalong Wetan. Saya di sini mau konseling sama ibu. Sebelumnya tahu dari mana? Saya tahu dari temen, katanya ada buka praktek konseling gitu. Jadi Iya. kesini. Oh ya. Terus diantar sama teman saya, cuma teman saya kerja gitu, pulang lagi. Oh ya, sebelumnya kita kan belum kenalan nih. Iya. Nah, perkenalkan, nama saya Enolisia Ramadanti. Nah, Ibu Supiani bisa panggil ibu atau kakak ya, terserah lah gimana enaknya. Ya, mungkin emang di sini saya lagi buka praktek konseling. Oke. Ada yang saya bisa bantu? Sebelumnya saya belum cerita kepada siapapun ya Bu. Di sini saya bingung tentang keluarga ini, antara kakak yang pertama dan kakak yang kedua. Jadi kenapa ya? Jadi ini masalah tuh pengen cepet-cepet beres ya Bu. Tapi bingung waktu itu. Jadi dikasih saran sama Upi malah gitu, malah ya ego sendiri lah gitu. Terus ya kakak yang kedua juga sama gitu. Jadi untuk untuk aku lagi itu, waduh ya Allah. Jadi sekarang Upi tuh emang bener-bener bingung gitu. Nah, apa yang bener-bener membuat Upi bingung sampai-sampai Upi tuh gak tahu jalan keluarnya gitu. Ya jadi Bu, gini, kan sama Upi udah dikasih saran ya, sebagai adik kan ingin mempersatukan lagi kakak-kakaknya, tidak mau ada apapun, tidak mau ada pertengkaran atau apapun gitu ya kan. Apalagi kan mereka sudah berumah tangga gitu ya. Jadi gak mau lah gitu sampai gak nanya atau gimana gitu. Makanya terus dikasih saran sama Upi tapi gak masuk terus gitu. Ya udah diam, anak kecil mah gitu kan, jangan ikut campur urusan kakak-kakak gitu Bu. Jadi Upi datang ke sini tuh pengen menemukan jalan keluar dan minta saran gitu ya. Iya. Sebelumnya ya, saya mau bertanya dulu, gimana hubungan kakak sama ayah sekarang? Hubungan mereka tuh kayak gimana? Ya gitu. Jauh atau gimana, atau harmoniskah atau gimana, bisa dijelaskan? Ya biasa saja, gak gimana ya, biasa saja. Kemarin juga pas pas berangkat ke rumah sakit gitu ya papa, kakak yang kedua kan laki-laki, terus gimana, pengennya tuh gimana didampingi kayak gimana gitu. Ini mah enggak, ngeliatin gitu, enggak sampai ngebantu gitu. Emang ngebantu sih dikit gitu sampai naik ke mobil. Terus itu juga pas di rumah sakit ya kan, disuruh mama ayo jenguk papa gitu kan, pengen dijenguk sama AA gitu kan. Itu sampai mohon juga mama gitu. Tapi iya, terus kesana teh, udah kesana ya itu mijitin. Terus papa kelihatannya ceria juga, alhamdulillah, dipijitin sama AA. Tapi cuma sebentar. Ya mungkin sekarang Upi ini lagi bener-bener bingung, sedih. Karena kenapa? Karena secara tidak langsung keluarga Upi ini sekarang lagi berantakan gitu ya.
ditambah papa lagi sakit, terus kakaknya itu nggak ngerti gitu, dia sebagai anak pertama atau kakak dari Upi itu nggak ada gitu perhatiannya sama ayah yang lagi sakit, malah malah apa nambah-nambah masalah gitu ya. Mungkin sekarang gini aja, kalau misalnya untuk sekarang, karena mungkin ya yang namanya juga manusia itu butuh waktu untuk menenangkan biar dia nggak emosi kan ya, secara secara ini kan secara garis besar pasti manusia itu emosi. Kalau misalnya dia belum kayak reda emosinya, pasti gak bisa dikasih tahu. Nanti kalau misalnya menurut ibu ya, kalau mereka udah pada dingin hatinya, baru Upi ngomong, baru mereka bisa gitu kayak, oh Upi teh pengennya kayak gini, nanti juga pasti bakal mengerti ya. Kalau untuk sekarang mungkin sabar dulu aja, karena emang ada prosesnya ya. Tuh kan ya, Ya. jadi kasihan udah hampir mau 1 minggu di rumah sakit gitu kan. Jadi Terus gimana ya, bingung. Upi juga mau ngasih saran gak masuk, egonya masih tinggi ya, mungkin ya masih panas mungkin ya. Terus nanti kalau misalnya udah dingin, nanti insya Allah saya coba untuk ngomong lagi ke kakak Upi, ya. untuk bisa dengerin kata-kata Upi, dan semoga papa juga lebih baik dan segera sembuh. Oh, jadi sekarang ibu tahu ya perasaan kamu tuh sekarang emang bener-bener lagi hancur, lagi pengen curhat, terus didengerin gitu. Karena emang masalah yang kamu hadapin emang bukan masalah yang yang bukan main-main. Ini masalah keluarga. Takutnya kan ketika kamu salah bertindak, ya enggak lah maksudnya ya, kalau misalnya istilahnya gitu ya, kalau dengan keluarga itu. Oke, mungkin dari ibu cuma ngasih saran kayak gini ya. Sekarang jangan dipikirin, terus jangan terlalu dipikirin lah, karena kalau misalnya masalah itu dicari jalan keluarnya kan ya, cari jalan keluarnya ya mungkin dengan cara kita sabar menghadapi sifat kakak ya, karena mungkin mereka tuh egoisnya masih tinggi dibanding kita. Meskipun kita usianya masih 20 tahun, kakak udah 30 tahun misalnya, mungkin mereka egoisnya lebih tinggi egonya ya. Kalau kita bisa mereda ego gitu diri kita sendiri. Terus jangan terlalu kayak kan ayah sekarang lagi sakit ya, jangan ngeliatin bahwa kita tuh ada masalah dengan kakak-kakak. Udah, kalau di hadapan ayah itu senyum aja, di hadapan ibu senyum aja, karena takutnya mereka juga kepikiran gitu ya. Apalagi ayah sekarangnya lagi banyak pikiran, udah sama dia sakit gitu, nanti malah ayahnya drop lagi gitu kan. Nanti Upi juga pasti ngelihat ayah drop lagi, gak mau kan, gak enak, jadi nambah lagi gitu masalahnya. Ya menurut ibu sekarang ya udah jangan terlalu ngeliatin gitu bahwa ada masalah di rumah. Oh, sebelumnya ayah emang sekarang di rumah sakit? Iya, tapi alhamdulillah Ubi juga berusaha itu juga. Jadi setiap datang salam, terus langsung pijitin gitu. Yang ibu tangkap dari pembicaraan Upi dari awal sampai akhir ya, karena keegoisan kakak ngebuat Upi tuh sekarang jadi gimana gitu, perasaannya hancur, terus kayak ngerasa keluarga tuh gak baik-baik saja gitu. Di posisi lain itu tuh kakak kita sendiri, tapi di posisi lain ayah juga lagi sakit gitu. Mereka gak ngerti kondisi ayah sekarang gitu, mereka lebih mementingkan egonya sendiri. Terus kayak mereka tuh sebagai kakak, tapi peran sebagai kakak tuh belum ada gitu. Malah Upi yang dibilang masihnya adiknya gitu, usia masih 20 tahun, ngerti gitu posisi sekarang gitu ya. Kalau misalnya menurut saya sekarang sabarin dulu aja, terus insya Allah ya nanti juga kakak-kakaknya bakal luluh gitu. Amin. Mudah-mudahan nanti kedepannya kakaknya lebih ngerti lagi, dia tahu peran sebagai kakak tuh kayak gimana, terus ngehargain ke ayah juga, ngehargain ke ibu juga, terus dia ngebimbing itulah ke adik-adiknya ya. Sebenarnya tuh kakak nggak menyinggung perasaan saya, tapi Kenapa? ya saya sedih aja gitu. Kenapa di saat ya papa lagi sakit gitu kan, terus kan udah tua kan, mama sama papa tuh seharusnya sebagai kakak
ya berpikirlah gitu kan, seharusnya jangan kayak gitu, jangan bertengkar terus kan kayak anak kecil ya Bu. Jadi gimana ya, jadi apa ya, kakak di saat pas pergi ke rumah sakit, kakak tuh gak tahu di mana gitu, ada di rumah. Pas udah sampai rumah terus ditelepon lagi di mana, yang satu lagi di sini, yang satu lagi jualan. Jadi ya Allah, ini tuh gimana gitu ya, gak apa ya, apanya tuh namanya ya gak ada empati simpatinya gitu mungkin ya kepada ayah gitu. Ayah sakit malah mereka mementingkan duniawi gitu, enggak orang tua, mungkin kayak gitu ya. ya Terus gimana lagi? ya nggak ngerti gitu, teteh, aa, papa, kayak gitu. Oh mungkin maksud Upi ini, Upi gak ngerti gitu gimana pikiran mereka gitu di saat ayah sakit, mereka gak ada, gak nganteri, itu yang dimaksud Upi gitu maksudnya. Ya gitu Bu, jualan. Jadi ya Allah, ini tuh gimana gitu ya, gak apa ya, apanya tuh Ya namanya gak ada empati simpatinya gitu mungkin ya kepada ayah gitu. Ayah sakit malah mereka mementingkan duniawi gitu, enggak orang tua, mungkin kayak gitu ya. ya Terus gimana lagi? ya nggak ngerti gitu, teteh, aa, papa, kayak gitu. Oh mungkin maksud Upi ini, Upi gak ngerti gitu gimana pikiran mereka gitu di saat ayah sakit, mereka gak ada, gak nganteri, itu yang dimaksud Upi gitu maksudnya. Ya gitu Bu. Mungkin dari pembicaraan awal sampai akhir, saran ibu sih cuman sedikit ya. Sekarang Upi sebagai adik, contohinlah ke papa, kita yang contohin untuk kakak-kakaknya, nanti bakalan kakak malu sendiri kok. Upi contohin, Upi sebagai anak ya, ke orang tua tuh kayak gimana, memperlakukan orang tua tuh kayak gimana. Terus ketika nanti ayah udah pulang ya dari rumah sakit, coba deh Upi kayak misalnya ke ayah tuh lebih deket di depan mereka gitu. Nanti mereka pasti bakal malu, pasti mereka bakal mikir, lah aku sebagai kakaknya kok kayak gini gitu. Terus nasihat buat Upi ya, bukan nasihat sih, lebih ke motivasi ya. Intinya semangat aja, yang namanya hidup itu emang kayak gini, banyak rintangannya, apalagi tentang masalah keluarga sih ya. Betul. Jadi Upi jangan ngerasa bahwa masalah ini tuh benar-benar berat gitu, dan Upi ngerasa bahwa masalah ini tuh kenapa gitu di hadapan sama saya gitu, enggak. Padahal kalau misalnya Upi ngelihat keluar itu ya, lebih banyak banyak banget orang yang banyak masalahnya dibanding Upi. Upi tuh sekarang masih bisa, kita mikirnya gini aja, Upi masih bisa makan, masih bisa tidur dengan nyenyak, masih punya keluarga yang utuh, masih punya kakak, masih punya adik. Bayangkan kalau di luar sana banyak orang-orang yang gak punya kakak, gak punya ibu, malah gak punya ayah, mereka sebatang kara. Kita ambil hikmahnya aja. Nah mungkin segitu saran atau nasihat dan motivasi dari saya. Mudah-mudahan jadi apa, mungkin sekarang lebih apa ya, itu perasaannya lebih enak gitu, gak kayak tadi kayak gendok gitu. Nanti kalau misalnya Upi ada masalah lagi bisa hubungin saya ya. Udah tahu kan nomor teleponnya, tempatnya di mana, boleh hubungi saya lagi ya. Mungkin gitu. Alhamdulillah Bu, terima kasih. Saya alhamdulillah sekali udah benar-benar plong gitu kan, udah cerita sama ibu gitu kan. Terus awalnya pengen marah, pengen nangis, campur aduk gitu ya. Tapi sekarang udah cerita, alhamdulillah plong. Terima kasih banyak. Ya sama-sama ya.